Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Quitat consentire pidetur, narasi yang muncul pada Kongres di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Jika kita kaitkan dengan pesta demokrasi yang sesaat lagi sudah hitungan bulan kita akan hadapi, maka satu suara sangatlah penting untuk menentukan arah bangsa Indonesia ini ke depannya. Untuk itu, Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini mengangkat tema menakar partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Bersama saya, Puso Siregar, yang akan memandu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dodi Hendra Supriyadi dari selaku komisioner KPU Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, selamat sore. Bagaimana Bapak, sudah masuk tahapan ini, pasti sedang padat-padatnya ini? Ya, kita sekarang sudah masuki tahapan masa kampanye lagi berjalan. Di samping itu kita lagi menunggu dari distribusi logistik. Nah, itu yang paling penting ya Bapak, tanpa logistik ini tidak ada yang bisa dicoblos oleh masyarakat. Betul Pak. Baik, yang kedua saya perkenalkan terlebih dahulu ada Bapak Mardansyah, selaku akademisi dari UIN Fatmawati Soekarno Putri. Selamat datang Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Semangat untuk memberikan edukasi berkenaan dengan partisipasi pemilu 2024 ini. Harus ya Bapak ya? Harus. Sehat dan semangat. Harus. Saya ingin ke Pak Dodi terlebih dahulu, selaku penyelenggara ini Bapak. Sebenarnya sepenting apa partisipasi pemilih dalam pemilu ini sebenarnya Pak? Ya, artinya kan sebuah proses memberikan dukungan. Jadi ukuran partisipasi ini kan mengukur sebanyak mungkin sejauh mana pemilih memilih pada hari pemungutan suara. Nah, idealnya memang bahwa seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih akan memilih pada proses pemilu besok. Tapi kita menyadari juga bahwa banyak hal, faktor terkait dengan proses pemilihan ini sehingga mungkin tingkat partisipasi tidak sampai 100%. Nah, kita menginginkan bahwa bagaimana partisipasi ini tetap dalam kerangka wajar sehingga secara legitimate terhadap proses pemilu ini bisa diakui oleh masyarakat, seperti itu. Di Bengkulu sendiri untuk persentase tahun ke tahunnya itu seperti apa Pak? Apakah sudah cukup baik, sudah cukup ideal dalam pandangan penyelenggara atau seperti apa sejauh ini? Sejauh ini kalau kita mengacu kepada pemilu 2019 kemarin terkait dengan pemilu legislatif, pilpres, itu kita di angka 85% lah, seperti itu. Dan itu memang walaupun memang kita menganggap sudah cukup signifikan 85%, tapi kita masih mengkaji 50% ini kenapa? Apa faktornya? Karena bisa saja bahwa 50% ini bukan karena faktor orang tidak datang memilih, tapi bisa saja terhadap proses pencokletan kemarin ada persoalan miss di situ. Artinya banyak mungkin penduduk atau pemilih yang tidak terdata atau pemilih yang memang secara signifikan memang tidak ada lagi. Nah, karena banyak faktor sehingga pemilih tersebut memang tidak ada dalam konteks pemilihan kemarin. Tapi dia terdata sebagai mata pilih. Artinya dari hal pendataan pun sebenarnya harus banyak yang dirapikan lagi. Betul. Pada proses ini kita harus memastikan kembali bagaimana validasi terhadap masalah mata pilih tersebut. Oke, untuk data ini sendiri artinya KPU bekerja sama juga dalam dinas terkait atau seperti apa Pak untuk merapikannya? Jadi dari proses pemungutan mata pilih ini ada 2 tahapan. Pertama kami mendapatkan data itu dari Dukcapil melalui Kemendagri. Nah, kemudian melakukan proses coklit di bawah, memastikan apakah data mata pilih ini memang ada di masyarakat atau tidak, berdasarkan kakaknya segala macam. Walaupun memang dalam proses ini ternyata banyak faktor, sepertinya misalnya bahwa mata pilih ini secara kependudukan diakui oleh Capil, tapi faktanya orang ini belum diketemukan dalam proses coklit kemarin. Ini kita tidak punya kewenangan untuk mencoret, karena datanya lengkap, seperti itu Pak. Betul, artinya ada banyak hal yang harus diperhatikan juga nih, karena ini terkait dengan data pemilih. Betul. Ya Bapak. Ya, data penduduk masyarakat. Data penduduk masyarakat harus berkoordinasi juga dengan dinas-dinas dan instansi pemerintah terkait. Oke Bapak, saya ingin ke Pak Mardansyah. Bapak selaku akademisi memandang partisipasi dari pemilih dalam pemilu 2024 ini seperti apa? Karena kan banyak sekali narasi yang muncul di masyarakat bahwa tidak memilih itu bagian dari pilihan Bapak.
memilih untuk tidak memilih. Nah ini Bapak menyikapinya seperti apa Pak? Saya melihat dari perspektif akademik, kita melihat bahwa petugas atau KPU dalam hal ini sudah bagus sekali melaksanakan yaitu tatanan dalam menyongsong pemilu 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Saya melihat di katakan segmen kita akademik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya bahwa mahasiswa yang tadinya antipatik sekarang sudah mereka bisa melihat bahwa karena dilihat dari sisi calon-calon legislatif saat ini kan banyak orang-orang milenial yang semakin, kalau saya melihat di Facebook, di IG anak-anak itu semakin mereka ada semangat bergairah untuk menyongsong pemilu 2024 ini. Jadi tetapi saya minta nanti mungkin KPU dalam masa waktu lebih kurang 1 bulan ini lebih gencar lagi kepada promosi-promosi bagaimana kita bisa menarik daripada pemilih kaum milenial ini khususnya di perguruan-perguruan tinggi, baik di tingkat-tingkat SMA yang kelas 3 itu kan sudah masuk dalam DPT, kemudian di tengah-tengah masyarakat katakan di tempat-tempat RT RW yang saya melihat itu sangat penting dilakukan untuk menggait bagaimana nanti tingkat partisipasi daripada pemilih itu meningkat dari tahun 2019. Saya melihat dari tahun 2019 kemarin itu secara nasional itu 85% pemilih itu berpartisipasi melaksanakan hak pilihnya. Insya Allah 2024 ini mungkin sampai 90%. Itu harapan kami selaku sisi akademik itu. Ya, tadi sempat disinggung oleh Bapak bahwa euforianya di kampus sudah cukup naik karena mengingat juga mahasiswa saat ini kan adalah sebagai pemilih pemula ya Bapak, karena kalau setahun 2 tahun kuliah biasanya umur pemilih pemula gitu. Soalnya yang kuliah sampai 7 tahun ya Pak. Bukan pemilih pemula lagi kalau seperti itu. Euforianya seperti apa Bapak? Apakah memang kesadaran akan untuk menggunakan hak pilihnya, bahwa memilih adalah bagian dari menentukan arah demokrasi ke depan dan lain sebagainya, itu seperti apa euforianya di kampus? Ya, mereka melihat sekarang karena tadi ada daya tarik. Salah satunya saya melihat itu dari sisi para peserta pileg, artinya orang-orang yang calon-calon legislatif DPRD kabupaten kota ini banyak orang milenial. Jadi itu salah satu daya tarik, daya pikat kaum milenial ini untuk ikut serta. Itu saya melihat dari sisi itu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, memang karena kita zaman sekarang sudah zaman IT, IG, Facebook dan lain sebagainya itu sudah ini, jadi ada memang terkesima, ada kesan sedikit, ada yang cuek mahasiswa anak kaum milenial, ada yang antipatik, masa bodoh dengan pemilu, kan itu juga yang terpilih. Nah jadi tapi segmen itu sekarang sudah agak berubah saya melihat itu, karena ya saya mengikuti baik di kelompok-kelompok mahasiswa dari organisasi-organisasi yang ada khususnya di UIN, di UNIP dan UMB dan lain sebagainya, itu kecenderungan itu sudah mulai agak pudar. Insya Allah saya optimis 2024 ini akan meningkat partisipasi daripada pemilih menggunakan hak suaranya itu. Tapi kalau saya coba melihat dari sisi yang lain ini Bapak, di kampus itu kan biasanya banyak sekali latar belakang dan kebiasaan daripada mahasiswa. Kalau dia yang tertarik akan dunia politik, punya kesadaran khususnya bagi para mahasiswa yang mungkin dia sebagai seorang aktivis juga, aktif di organisasi, kecenderungannya untuk menggunakan hak pilihnya sangat tinggi karena dia mempunyai ketertarikan. Nah, tapi ada sebagian besar lagi orang-orang yang itu sebenarnya acuh tidak acuh terhadap dunia politik ini karena dianggap dalam tanda kutip, ini obrolan orang tua, ini obrolan bapak-bapak. Ini itu seperti apa Pak kalau melihatnya di kampus Pak? Iya, makanya saya katakan tadi kalau kecenderungan itu tetap ada, tetapi sedikit segmen itu yang muncul saat ini. Artinya juga sudah digerus karena mayoritas mahasiswa ini kan mempunyai suatu organisasi masing-masing. Mereka punya organisasi masing-masing yang selalu kait mengait, gitu kan.
apalagi di zaman di saat ini kita sedang kampanye, maka saya melihat rata-rata ketua-ketua organisasi ini mempunyai link atau mempunyai daya pikat atau dipikat oleh peserta. Jadi Artinya ada yang menggait itu. Tetapi ada juga sebagian mungkin kalau saya bicara kalkulasi data, mungkin karena saat ini saya belum melakukan itu ya, penelitian itu, tetapi saya melihat kalau 100% katakanlah di Bengkulu khususnya pemilih pemula itu melaksana, mungkin 20% itu mungkin yang acuh tak acuh. Yang 80% insya Allah akan melaksanakan. punya kepedulian dan Karena daya tarik tadi, menggunakan hak khususnya di Sivitas Akademika kayak di Provinsi Bengkulu. Artinya bisa saya simpulkan bahwa proses kaderisasi di organisasi ini cukup memberikan dampak positif. Betul sekali. Terkait dengan kepedulian dan keikutsertaan Betul sekali. para pemilih pemula di kampus ini untuk menggunakan hak suaranya. Baik Bapak, semakin seru, kita akan bahas lebih lanjut dan memperdalamnya di segmen selanjutnya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI.